Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di pembelajaran sejarah kelas 12. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Oke, setelah minggu kemarin kita membahas mengenai awal lahirnya Orde Baru yang tidak luput dari adanya peristiwa G30 SPKI ya, kemudian juga disusul dengan adanya Super Semar ya, yang akhirnya kemudian menaikkan kekuasaan Soeharto sebagai pejabat presiden pengganti dari Soekarno. Oke, kita akan lanjutkan untuk melihat beberapa kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Oke, kebijakan pertama dalam hal politik luar negeri pemerintahan Orde Baru yaitu membentuk kabinet pembangunan. Namun, jauh sebelum adanya kabinet pembangunan, ya, kita kenal dengan adanya kabinet Ampera, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa kabinet Ampera itu adalah kabinet transisi ya pada masa peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Nah, kemudian kita kenal tugas yang diemban oleh kabinet Ampera ini dikenal dengan istilah Dwi Dharma, yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional ya. Adapun program kerjanya disebut sebagai catur karya. Catur karya artinya ya berarti programnya ada 4 ya. Pertama, memperbaiki hubungan kehidupan rakyat, kemudian melaksanakan pemilu ya dalam batas waktu yaitu 5 Juli tahun 68, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. Kebijakan politik dalam negeri yang kedua yaitu adalah penyederhanaan partai politik ya. Jadi pada tahun 1970 pemerintah Orde Baru melakukan fusi atau penyederhanaan partai politik menjadi 3 ya. Nah, sebelum dilakukan penyederhanaan ya, kita tahu bahwa di Indonesia sangat banyak ya partai-partai politik. Nah, oleh karena itu pada masanya Soeharto dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kelompok material spiritual, ya terdiri dari PNI, Parkindo, IPKI, Murba yang kemudian digabungkan menjadi PDI ya atau disebut Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan kelompok yang kedua itu disebut sebagai kelompok spiritual material atau ini merupakan gabungan dari kelompok Islam yaitu ada NU, Parmusi, PSII, PERTI. Nah, mereka tergabung ke dalam P3 ya atau PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Nah, yang ketiga itu adalah Golkar atau golongan karya. Nah, Soeharto menyebut bahwa Golkar ini adalah golongan fungsional atau di luar dari kelompok-kelompok yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini adalah lambang dari ketiga partai tersebut ya. Ini tadi ada PPP yang berlambangkan Ka'bah, kemudian ada PDI yang berlambangkan kepala banteng, dan yang ketiga ada golongan karya. Oke, program yang ketiga atau kebijakan yang ketiga yaitu adalah penyelenggaraan pemilu ya. Sebetulnya pemilu sendiri sudah direncanakan dalam program kerja Kabinet Ampera ya, yaitu rencananya tanggal 5 Juli tahun 1968 ya. Namun karena kondisi keamanan ya politik yang belum juga stabil, maka pemilu ini baru berhasil diselenggarakan pada tahun 1971 atau 3 tahun setelah rencana semula ya. Nah, pemilu yang dilakukan selama Orde Baru memang mengusung asas luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun kenyataannya konsep ini atau asas ini justru malah kemudian dipertanyakan. Kenapa? Karena setiap pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru ya dari tahun 71 sampai dengan tahun 97 itu semuanya atau dari ke-6 pemilu yang diselenggarakan semuanya dimenangkan oleh Partai Golkar.
ya. Nah, jadi hal ini kemudian menimbulkan asumsi-asumsi negatif terhadap penyelenggaraan pemilu yang seolah-olah hanya apa ya namanya yang dimenangkan adalah Partai Golkar gitu. Terlebih karena kedudukan Soeharto yang berasal dari Partai Golkar, kemudian juga didukung oleh ABRI yang saat itu kan ABRI juga berpolitik. Ya, pemilu tahun 71, 77, 82, 87, 92 dan 97 semuanya dimenangkan oleh Partai Golkar. Seakan-akan partai yang lainnya yaitu PPP dan PDI itu hanya sebatas formalitas saja, ya. Baik, kebijakan yang keempat yaitu dui fungsi ABRI. Ya, dui fungsi ABRI itu artinya adalah peran ganda ABRI. Ya, jadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu tidak hanya memiliki tugas sebagai lembaga pertahanan dan keamanan negara, tapi juga memiliki peranan dalam hal sosial dan politik. Ya, jadi pada masa Orde Baru, ABRI itu eh, ketika dia masih menjabat sebagai tentara, dia juga memiliki hak untuk berpolitik. Makanya nggak heran ya banyak anggota ABRI yang kemudian dia duduk di parlemen gitu ya. Nah ternyata adanya di fungsi ABRI ini memberikan apa ya namanya penguatan terhadap pemerintahannya Orde Baru. Kenapa? Karena Soeharto sendiri kan dia berasal dari ABRI ya. Jadi seolah-olah ABRI itu sebagai tameng ya dalam istilahnya mempertahankan kekuasaan dari rezim Orde Baru. Beda halnya dengan sekarang ya. Kalau sekarang setelah reformasi ya, di fungsi ABRI dihapuskan dan kembali pada fungsinya semula, yaitu hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan yang kelima yaitu adalah sosialisasi P4 ya, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Sebetulnya sosialisasi P4 ini sendiri ini dilatar belakangi oleh adanya sikap paranoid ya atau traumatis dari Presiden Soeharto terhadap ideologi-ideologi lain selain Pancasila, entah itu Islam ataupun komunis ya. Jadi pada tahun 1978 P4 ini kemudian disosialisasikan ya, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap demokrasi Pancasila. Ya, dan tahun 85 kemudian dicetuskan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal dalam semua organisasi. Jadi, tidak ada organisasi yang memiliki ideologi lain selain Pancasila. Oke, kebijakan yang keenam yaitu pemberlakuan NKK atau BKK ya. Di antara kebijakan-kebijakan lainnya, mungkin kebijakan ini dianggap kurang populer ya. Nah, tapi ternyata justru ini kemudian menimbulkan kontroversi sendiri karena dianggap membatasi ruang gerak mahasiswa ya. NKK atau BKK ini kepanjangan dari normalisasi kehidupan kampus dan birokratisasi kehidupan kampus ya. Jadi pemberlakuan NKK BKK ini dianggap sebagai cara dari pemerintah Orde Baru untuk membatasi ruang gerak mahasiswa ya. Mahasiswa kan dikenal dengan aksi demonstrasinya ya, penyalur aspirasi rakyat, pengkritik kebijakan pemerintah. Nah, Presiden Soeharto ya itu sangat tidak suka ya dengan aktivitas mahasiswa yang dikatakan mengkritik pemerintah dan sebagainya. Apalagi setelah terjadinya peristiwa Malari tahun 74 yang merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa ya ketika kedatangan Perdana Menteri Jepang yang membahas rencana investasi di Indonesia. Kebijakan berikutnya yaitu pemberedelan media massa. Ternyata pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah juga tidak hanya bertindak represif terhadap gerakan mahasiswa, tapi juga pada media massa ya. Jadi banyak media massa yang kemudian dibredel karena melakukan aktivitas atau melakukan pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah. Contohnya tahun 82 Harian Pelita dan majalah Tempo dilarang terbit karena
memberitakan seputar pemilu tahun 82. Tahun 86, Sinar Harapan ditutup karena memberitakan artikel tentang suksesi kepresidenan dan sisi gelap dunia bisnis di Indonesia. Tahun 94 pun media Tempo, Detik, dan editor mengalami hal yang sama. Sedangkan untuk majalah di kampus, majalah mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta pun ikut dibredel karena memberitakan mengenai bisnis pejabat negara ya. Jadi kerasa banget saat itu tidak ada kebebasan pers ya, tidak ada kebebasan menyalurkan pendapat, aspirasi, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah maka akan ditutup gitu. Kerasa banget gitu ya, saat pemerintah Orde Baru media massa itu memang terbatas ruang geraknya. Kemudian gerakan mahasiswa pun sama, jadi seolah-olah pemerintah itu tidak ada kontrol ya. Nah ternyata hal ini juga terjadi pada mereka yang mengkritik ya. Banyak juga misalnya seniman, musisi, atau apa ya namanya, budayawan yang dalam karyanya mengkritik pemerintah itu pun sama, kemudian dipenjarakan gitu ya. Baik, setelah tadi kita lihat beberapa kebijakan dalam negeri pada masa Orde Baru, kita akan lihat bagaimana kebijakan politik pada masa Orde Baru dalam politik luar negeri. Yang pertama, setelah Indonesia di di bawah kekuasaannya Soeharto, Indonesia kemudian menerapkan kebijakan kembali menjadi anggota PBB. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa pada masa pemerintahan Soekarno ya, Indonesia pernah keluar dari keanggotaannya sebagai anggota PBB dikarenakan masalah konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ternyata keluarnya Indonesia dari anggota PBB itu memberikan dampak negatif. Indonesia menjadi terkucil dari pergaulan internasional, sedangkan Indonesia itu masih perlu ya bantuan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah makanya kemudian tanggal 28 September tahun 66 Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB. Hal itu diharapkan atau dikarenakan karena pemerintah sadar bahwa banyak loh manfaat yang dirasakan Indonesia ketika Indonesia aktif sebagai anggota PBB. Selanjutnya, Indonesia melakukan pemulihan hubungan dengan Malaysia. Setelah sebelumnya pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno melakukan konfrontasi dengan Malaysia karena masalah pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap oleh Soekarno sebagai proyek neokolonialisme Inggris ya. Di sana hubungan Indonesia dengan Malaysia merenggang. Jadi walaupun tetanggaan tapi hubungannya tidak baik. Nah, akhirnya, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto kemudian melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang dilakukan melalui perundingan Bangkok tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 66. Yang akhirnya nanti menghasilkan poin-poin yang dikenal dengan Perjanjian Bangkok. Isinya ada 4 poin ya. Di antaranya rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik, tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan, dan tanggal 11 Agustus tahun 66 penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak. Kebijakan politik luar negeri berikutnya yaitu pembekuan hubungan dengan RRC. Jadi pada tanggal 1 Oktober tahun 67, pemerintah Indonesia meresmikan atau memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC. Kenapa demikian? Karena RRC dianggap mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Di antaranya seperti ketika terjadinya G30 SPKI, RRC dituduh memberikan bantuan dalam hal persiapan ya, pelaksanaan dari gerakan 30 September itu. Bahkan RRC sendiri dianggap melindungi tokoh-tokoh yang terlibat G30 SPKI ya. Karena RRC negara komunis, Soeharto memang sangat tidak suka gitu ya. Jadi tanggal 30 Oktober tahun 67 pemerintah Indonesia resmi menutup kedutaan besar Indonesia di Peking. Oke, kebijakan berikutnya yaitu integrasi Timor Timur ke wilayah NKRI ya. Timor Timur sendiri masuk ke wilayah NKRI sebagai provinsi ke-27 ya, atau provinsi terakhir.
Nah, kalau misalnya kita melihat secara historis, tim-tim ini sendiri tidak dijajah oleh Belanda, tapi dia dijajah oleh Portugis atau Portugal sesuai dengan perjanjian Saragossa, ya. Nah, sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda sampai dengan tahun 42, lalu lanjut oleh Jepang. Merdeka tahun 45. Tim-tim sendiri baru merdeka dari Portugis tahun 74 ketika di Portugal atau di Portugis terjadi revolusi bunga atau terjadi kudeta yang menyebabkan dampak sosial politik bagi negara koloni Portugal. Salah satunya adalah Timor Timur. Nah, di Timur Timur sendiri nanti keadaannya apa namanya ya? Di saat itu di tim-tim sendiri ada dua kelompok. Ada kelompok yang pro terhadap kemerdekaan atau berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, dan ada kelompok yang ingin menggabungkan diri dengan Indonesia. Nah, ini awalnya setelah dekolonisasi Portugal di tim-tim muncul tiga partai besar, yaitu ada UDT, Fretilin, Apodeti, dan dua partai kecil yaitu Kota dan Trabalista. Partai-partai yang ada di tim-tim sendiri karena dia nanti terbagi menjadi dua ya, yaitu ada yang pro terhadap kemerdekaan, yaitu ada Fretilin. Nah, sisanya UDT, Apodeti, Kota, Trabalista itu adalah kelompok yang ingin menggabungkan diri dengan Indonesia. Dan akhirnya mereka kemudian melakukan deklarasi atau proklamasi Balibo yang mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Nah, tanggal 31 Mei tahun 76, DPR Tim-Tim mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah RI agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Tim-Tim ke dalam NKRI. Nah, disitulah mulai keterlibatan Indonesia gitu ya, setelah ada proklamasi atau deklarasi Balibo dari keempat partai atau organisasi yang ingin menggabungkan diri dengan Indonesia. Saat itu ternyata Indonesia sendiri kemudian menerima petisi yang diajukan oleh organisasi atau partai di tim-tim tersebut. Nantinya digelarlah Operasi Seroja pada bulan Desember tahun 75. Operasi ini sebetulnya adalah operasi yang bertujuan untuk mengamankan integrasi tim-tim sendiri yang ternyata didukung oleh Amerika. Kenapa didukung oleh Amerika? Karena Amerika itu khawatir tim-tim ini jatuh ke tangan Uni Soviet yang notabene Uni Soviet itu kan komunis, sedangkan saat itu masih terjadi perang dingin gitu ya. Nah, maka saat itulah nantinya tim-tim kemudian diterima oleh Indonesia menjadi provinsi yang ke-27. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Pada masa Orde Baru pastinya Presiden Soeharto melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki ya dan merehabilitasi kondisi perekonomian sesuai dengan TAP MPRS nomor 13 MPRS garis miring tahun 66. Dan MPRS mengeluarkan garis program pembangunan yakni penyelamatan, program stabilisasi dan rehabilitasi ya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Kabinet Ampera ya di awal pemerintahan Orde Baru sebagai berikut. Bisa dilihat di situ ya. Konsep pembangunan pemerintahan Orde Baru itu tertuang dalam trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan trilogi pembangunan ini itu akan dicapai melalui 8 jalur pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan perolehan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan beraktivasi dalam pembangunan, penyebaran pembangunan, dan kesempatan memperoleh keadilan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan sistem pemerintah Orde Baru ya. Jadi beberapa program dikatakan berhasil ya. Di antaranya pada masa Orde Baru angka pendapatan per kapita Indonesia itu meningkat. Kemudian
sukses melakukan transmigrasi ya atau perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain yang masih jarang penduduknya. Kemudian program KB. Nah, ini juga dianggap berhasil untuk mengatasi ledakan penduduk. Lalu sukses memenangi buta huruf. Swasembada pangan, bahkan kalau dalam swasembada pangan Indonesia pernah menjadi negara pengekspor beras ya. Jadi sistem pertanian yang sangat bagus gitu ya. Akhirnya kita bisa melakukan swasembada pangan, bahkan kita menjadi negara pengekspor beras. Kemudian pengangguran minimum, sukses Repelita. Nah, ini juga yang harus diketahui bahwa dalam pemerintahan Orde Baru nanti ada beberapa rencana pembangunan 5 tahun. Gerakan wajib belajar, gerakan nasional orang tua asuh, ini juga dalam bidang sosial. Lalu sukses keamanan dalam negeri, ini diperlihatkan dari sistem pertahanan dan keamanannya yang kuat. Saat itu Indonesia memiliki julukan macan Asia ya. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Nah, ternyata ini merupakan bisa dibilang kelebihan dalam sistem pemerintahan Orde Baru yang dianggap juga sebagai keberhasilan. Demikian materi yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan melanjutkan materi tentang Orde Baru ya, yaitu jatuhnya Orde Baru. Insya Allah ini akan lebih menarik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.